Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang hari ini akan mempresentasikan hasil kerjaan kami terkait suatu proyek membuat alat pendeteksi kebocoran gas. Di mana kelompok kami itu beranggotakan saya sendiri, Fikri Fadila dengan NIM 2300304, lalu ada teman saya, Jihat Wijaya Setiarani dengan NIM 2303340. dan juga teman saya satu lagi. Muhammad Arif Nugraha dengan NIM 2300652. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasan intinya. Seperti yang kita tahu, pada restoran atau penggunaan gas LPG ini berlangsung terus-menerus sehingga risiko kebocoran gas dan kebakaran menjadi cukup tinggi. Oleh karena itu, pada proyek kali ini dirancang sebuah alat pendeteksi kebocoran gas untuk dapur restoran. Alat ini dilengkapi dengan beberapa sensor atau beberapa input, di mana sensor pertama itu ada sensor gas untuk mendeteksi kebocoran gas si LPG ini. Lalu ada sensor api, ini untuk mendeteksi jika lau ada nyala api yang tidak normal. Serta sensor pendeteksi orang untuk mengetahui keberadaan manusia di area dapur. Nah, jika sistem mendeteksi kondisi bahaya, maka alat akan memberikan peringatan berupa lampu, indikator, dan juga buzzer yang akan berbunyi, serta secara otomatis menutup aliran gas untuk mencegah kebakaran atau ledakan. Dengan adanya alat ini, diharapkan keamanan dapur restoran dapat meningkat dan juga risiko kecelakaan kerja akibat gas ini dapat diminimalisasikan. Selanjutnya, pada proyek kali ini kami memakai controller Arduino Uno, di mana Arduino Uno ini merupakan sebuah board microcontroller yang menggunakan ATmega 328P sebagai pengendali utamanya. Arduino ini berfungsi sebagai pusat kendalinya atau otaknya yang menghubungkan antara sensor sebagai input dan juga aktuator sebagai outputnya. Dalam cara kerjanya, Arduino ini membaca sinyal digital maupun analog dari si sensornya. Data tersebut kemudian diproses berdasarkan logika program yang telah dirancang atau telah dibuat, dan hasilnya nanti akan digunakan untuk mengendalikan si aktuatornya ini melalui pin digital atau PWM. Nah, Arduino ini memiliki 14 pin yang digital dan 6 pin itu untuk analog, serta mendukung juga untuk komunikasi serial. Lalu ada IDC, I2C, dan SPI. Karena kemudahannya dalam penggunaan dan kelengkapan fiturnya, Arduino Uno ini sangat cocok digunakan untuk sistem monitoring dan juga kontrol pada skala kecil hingga pun menengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait input yang kami gunakan. Yang pertama itu ada sensor api jenis LM393. Sensor api di sini berfungsi untuk mendeteksi cahaya inframerah yang dihasilkan oleh nyala api dan menghasilkan sinyal digital sebagai indikator ada atau tidaknya nyala api. Sensor ini umum dipakai pada sistem pendeteksi kebakaran sederhana dan proyek mikrocontroller seperti Arduino ini. Cara kerjanya itu cukup singkat. Sensor api menggunakan fotodioda yang peka terhadap cahaya inframerah dari nyala api. Nah, sinyal dari sensor fotodioda ini kemudian dibandingkan oleh komparator jenis LM393. Lalu data yang diperoleh akan dikirimkan berupa data digital, yaitu high dan juga low. Yang kedua ada sensor gas MQ2. Sensor gas MQ2 adalah sensor gas berbasis semikonduktor yang mendeteksi adanya kebocoran gas atau tidak. Gas yang dideteksi merupakan gas mudah terbakar, baik itu asap, lalu LPG, propana, metana, hidrogen. Nah, cara kerjanya, sensor MQ2 memiliki elemen pemanas berbahan timah dioksida yang sangat sensitif. Saat terkena gas, resistansi sensor berubah sesuai dengan konsentrasi gas yang dideteksi. Perubahan resistansi ini diubah menjadi perubahan tegangan pada pin output secara analog, sehingga dapat dibaca oleh mikrocontroller seperti Arduino untuk menentukan ada atau tidaknya gas yang terdeteksi. Yang ketiga ada sensor infrared atau sensor inframerah, yang dimana adalah sensor ini bekerja menggunakan gelombang inframerah untuk mendeteksi keberadaan objek, jarak, maupun gerakan. Sensor ini umumnya terdiri dari pemancar atau transmitter dan juga penerima atau receiver berupa fotodioda. Cara kerjanya, ketika infrared memancarkan cahaya, lalu ada objek berada di depan sensor tersebut, maka cahaya inframerah itu akan dipantulkan dan diterima oleh receiver, lalu diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal yang dihasilkan berupa output analog yang berbentuk sinyal high dan juga low, sehingga dapat dibaca oleh mikrocontroller. Oke, next. Nah, selanjutnya ada output. Output yang kami gunakan ada 3 jenis. Yang pertama ada LED. LED atau Light Emitting Diode adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai indikator cahaya, di mana LED ini bekerja memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik dari anoda ke katoda. Warna cahaya bergantung pada jenis bahan semikonduktornya.
Lalu yang kedua ada buzzer. Buzzer sebagai aktuator yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi sebagai penanda atau alarm. Nah, cara kerja dari buzzer ini sendiri yaitu mengubah sinyal listrik menjadi getaran mekanik yang menghasilkan suara. Buzzer terbagi menjadi dua jenis. Ada buzzer aktif yang mana dia akan aktif ketika mendapatkan tegangan langsung, sedangkan buzzer pasif akan aktif ketika bunyi dihasilkan dari sinyal-sinyal pulsa. Pada proyek kali ini kami menggunakan buzzer aktif. Selanjutnya ada motor servo. Motor servo adalah aktuator yang dapat bergerak pada sudut tertentu. Nah, motor servo ini bekerja menggunakan PWM, di mana lebar pulsa menentukan sudut putaran poros motor, yang mana biasanya berkisar antara 0 derajat hingga 180 derajat. Oke, next. Nah, ini ada rangkaian yang kami buat. Oke. Next. Nah, ini untuk flowchartnya. Jadi flowchart tersebut menunjukkan alur kerja dari sistem Arduino yang telah dibuat. Sistem Arduino dimulai dari inisialisasi, kemudian membaca sensor infrared, sensor gas, dan juga sensor api secara berulang-ulang. Jika sensor infrared mendeteksi suatu objek, maka LED hijau akan mati dan juga servo akan bergerak 90 derajat yang menandakan bahwa gas akan terbuka. Lalu ketika sensor gas atau sensor api mendeteksi, maka dia akan otomatis menutup statup atau menggerakkan servo menjadi 0 derajat dan juga menyalakan indikator berupa LED kuning untuk gas dan akan berbunyi buzzer dengan suara bip bip bip. Kemudian jika terdeteksi api akan menyala LED merah dan buzzer akan berbunyi secara terus-menerus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah program yang kami buat untuk alat pendeteksi kebocoran gas menggunakan Arduino Uno. Bisa next. Ini juga masih sama, next. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerja dari alat pendeteksi kebocoran gas. Jadi cara kerjanya itu pada bagian ini kita akan menjelaskan cara kerja dari alat pendeteksi kebocoran gas. Jadi ketika alat ini dinyalakan, seluruh komponen seperti sensor infrared, sensor gas MQ2, sensor api, LED, buzzer, dan juga motor servo akan aktif. Jadi ketiga sensor tersebut berfungsi sebagai pemantau atau kondisi lingkungan dapur secara terus-menerus, di mana sensor infrared ini mendeteksi keberadaan objek atau manusia di sekitar dapur. Terus untuk sensor gas MQ2 ini mendeteksi adanya kebocoran gas LPG di udara. Sensor api ini mendeteksi nyala api sebagai indikasi kebakaran. Jika kondisi lingkungan aman dan tidak terdeteksi gas maupun api, LED hijau akan menyala sebagai indikator kondisi normal dan motor servo berada pada posisi terbuka. Apabila terjadi kebocoran gas, LED kuning akan menyala dan buzzer berbunyi sebagai peringatan, serta motor servo bergerak menutup aliran gas secara otomatis. Jika terdeteksi nyala api, LED merah menyala dan buzzer berbunyi terus-menerus sebagai alarm bahaya, dan serta motor servo langsung menutup aliran gas untuk mencegah kebakaran agar tidak semakin besar. Dan untuk selanjutnya ini ada penjelasan atau cara kerja perangkat lunaknya gitu dengan Arduino Uno, di mana program Arduino ini diawali dengan pemanggilan library servo.h serta pendefinisian pin untuk sensor infrared, sensor gas MQ2 dan sensor api, serta LED, buzzer, dan juga motor servo. Pada fungsi setup buka tutup kurung, setiap pin dikonfigurasikan sebagai input ataupun output sesuai dengan fungsinya, dan motor servo diinisialisasi sehingga sistem siap untuk digunakan. Pada fungsi loop, Arduino membaca data dari seluruh sensor secara terus-menerus, di mana data yang diperoleh kemudian diproses menggunakan logika if-else untuk menentukan kondisi dari lingkungan tersebut. Jika sensor infrared mendeteksi objek, LED hijau menyala dan motor servo bergerak sesuai perintah program. Jika sensor infrared mendeteksi objek, maka LED hijau akan mati dan motor servo bergerak sesuai program. Jika sensor gas MQ2 mendeteksi kebocoran gas, LED kuning dan buzzer diaktifkan sebagai tanda peringatan, dan jika sensor api mendeteksi nyala api, LED merah dan juga buzzer menyala sebagai alarm bahaya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di mana proses ini berjalan secara otomatis dan berulang selama sistem aktif. Next. Baik, dari kesimpulan alat pendeteksi kebocoran gas yang telah kami buat sebagai berikut. Sistem monitoring dan juga kontrol berbasis Arduino Uno berhasil dirancang dengan mengintegrasikan sensor infrared, sensor gas, dan sensor api, di mana sistem mampu mendeteksi kondisi lingkungan secara real time dan juga memberikan respon otomatis berupa LED indikator, buzzer alarm, dan juga pergerakan servo sesuai dengan tingkat bahaya. Dengan penerapan logika prioritas keselamatan, sistem ini diharapkan efektif sebagai media pembelajaran microcontroller serta dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah sistem keamanan dan juga Internet of Things. Dikembalikan ke
Fikri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kita pada kali ini terkait pembahasan proyek kita tentang alat pendeteksi kebocoran gas. Di mana kurang lebih seperti itu apa yang telah kita lakukan sebagai pemenuhan untuk tugas mata kuliah sistem mikroprosesor. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan itu datangnya dari kita semua ya sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi proyek yang kami buat ini yaitu alat pendeteksi kebocoran gas, di mana ketika mendeteksi kebocoran gas, katup gas akan menutup. Katup di sini diibaratkan oleh motor servo. Lalu pendeteksi gasnya ada sensor MQ2 serta sensor api untuk mendeteksi jika terjadi percikan api, serta ada sensor infrared untuk mendeteksi apakah ada orang atau tidak selama di dapur. Nah, ketika tidak ada orang, sensor infrared tidak mendeteksi sehingga LED hijau menyala dan juga motor servo pada posisi menutup. Ketika mendeteksi adanya orang, LED hijau akan mati dan servo membuka. Ketika ditinggalkan beberapa saat, motor servo akan kembali menutup dan katup gas akan menutup. Ketika terjadi kebocoran gas, sensor gas akan membaca adanya gas yang keluar, kemudian posisi katup akan otomatis menutup dan LED kuning menyala sebagai peringatan serta buzzer. Ketika terjadi percikan api, buzzer akan menyala dan juga LED merah yang akan menyala. Posisi katup juga akan tetap menutup walaupun ada orang selama di dapur. Ketika katup gas posisi membuka lalu menyala api akan otomatis menutup.